pada tahap yang pertama ini, kita akan membuat tabel katalog barang. Di sini sudah ada judulnya ya, katalog barang. Pada sheet katalog barang. Selanjutnya, kita membuat kolom. Kolomnya itu terdiri dari kode barang, kemudian nama barang, stok awal, masuk ini adalah jumlah barang masuk ya, kemudian keluar atau jumlah barang keluar, dan stok akhir. Selanjutnya kita membuat tabel. Nah, ini adalah materi yang pertama kali saya jelaskan di channel Jendela Tutorial ini, yaitu membuat tabel secara otomatis, di mana nanti bordernya akan terbentuk dan juga selnya akan berwarna secara otomatis juga. Nah, caranya yaitu kita blok header kolom ini, kemudian pilih menu Insert, Table. Di sini akan muncul kotak dialog Create Table. Kita centang My Table has Headers. Setelah itu klik tombol OK. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan modelnya ya, mau seperti apa. Ada banyak pilihan. Saya pakai yang default saja, seperti ini warna biru. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, bordernya akan terbentuk secara otomatis dan juga warna selnya. Jadi ketika kita mengisi seperti ini, misalkan A001, kemudian saya enter, A002, selanjutnya A003. Nah, ini dia berwarna secara otomatis ya. Berwarna secara otomatis, bordernya juga ikut. Nah, ini akan membantu kita dalam membuat tabel secara cepat. Nah, selanjutnya saya isikan datanya ya untuk tabel katalog barang ini. Nama barang, oke, sudah kita isi kolom kode barang dan juga nama barang. Selanjutnya untuk stok awal kita isikan semuanya 100 ya. Kita copy saja ke bawah seperti ini. Oke. Untuk kolom masuk, kolom keluar, dan stok akhir itu ada pada step selanjutnya ya. Untuk step awal ini, step pertama ini yaitu membuat tabel katalog barang. Nah, ini sudah selesai. Kita kasih di tengah biar kelihatan bagus ya. Seperti ini. Baik, kita lanjut. Kita akan membuat tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Yang pertama yaitu tabel barang masuk. Kita buat di sheet barang masuk. Ini sudah ada judulnya. Selanjutnya kita membuat kolomnya, yaitu terdiri dari tanggal, kemudian kode barang, nama barang, dan jumlah masuk. Kita sesuaikan lebar kolomnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel secara otomatis. Sama caranya seperti di tabel katalog barang, yaitu kita blok judul tabelnya seperti ini, kemudian masuk ke menu Insert, pilih Table. Selanjutnya kita centang My Table has Headers. Klik OK. Sudah jadi seperti ini. Nah, ini siap untuk kita isikan data. Selanjutnya yaitu tabel barang keluar. Kita bikin di sheet barang keluar. Nah, ini barang keluar ya. Ini sudah ada judulnya, barang keluar. Selanjutnya kita bikin kolomnya, yaitu terdiri dari tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah keluar. Kita sesuaikan lebar kolomnya seperti ini. Selanjutnya kita buat table sama seperti tadi juga, Insert Table,
kemudian centang MyTable has headers. Jangan lupa ini ya teman-teman, selalu dicentang. Kemudian klik OK. Sudah jadi seperti ini. Sudah siap juga untuk kita isikan datanya. Ini tabel barang masuk dan ini tabel barang keluar. Cukup mudah untuk membuatnya. Baik, kita lanjut ke tahap untuk laporan stok barang. Nah, untuk memudahkan pembuatan rumusnya, terlebih dahulu kita bisa memberikan nama dari setiap tabel yang sudah kita buat. Yang pertama untuk di tabel katalog barang ini. Caranya kita blok tabelnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab desain dan di tabel name-nya ini kita bisa rubah. Saya isikan TBL katalog. Kemudian tekan enter. Selanjutnya di sheet barang masuk. Kita blok tabelnya seperti ini. Desain, saya kasih nama TBL masuk. Kemudian di sheet barang keluar. Kita blok tabelnya, masuk menu desain, kasih nama TBL keluar. Oke. Selanjutnya kita membuat rumusnya. Rumus yang pertama kita buat di sheet barang masuk, yaitu fungsi VLOOKUP, di mana kita akan menampilkan nama barang yang berdasarkan pada sheet katalog barang, berdasarkan kode barang yang kita input. Jadi kata kuncinya adalah kode barang ini ya. Nah, caranya sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya, yang ini kode barang, kemudian titik koma, table array, tabel bantunya itu di tabel katalog barang ini. Kita blok kolom kode barang dan juga nama barang, kemudian titik koma, kita tulis angka 2. Angka 2 artinya kita ingin menampilkan kolom yang kedua, yaitu kolom nama barang. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Selanjutnya titik koma, false, balas kurung, enter. Nah, ini ada error ya, error NA seperti ini, karena kode barangnya kosong. Kalau kita isikan seperti ini, misalkan A001, maka datanya akan muncul. Nah, ini untuk barang masuk. Selanjutnya, barang keluar. Sama rumusnya seperti tadi, yaitu VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya yaitu kode barang, titik koma, table array-nya dari sheet katalog barang seperti kayak tadi. Kita blok kode barang dan juga nama barang, kemudian titik koma, kolom kedua, titik koma, false, balas kurung, enter. Kita coba di sini A001. Oke, datanya sudah muncul ya. Baik, kemudian kita bisa masuk ke sheet barang masuk dan kita coba menginput datanya beberapa. Misalkan ini tanggal 1 Januari. Oke, selanjutnya kita sudah membuat datanya ya, mengisikan datanya di tabel barang masuk dan juga di tabel barang keluar. Untuk jumlah masuknya kita bisa isikan juga di sini, misalkan di tanggal 1 Januari barang sabun mandi kode barang A001 itu ada masuk sebanyak 8 buah misalkan. Kemudian untuk sampo ada 7 misalkan, ya kita bisa isi terserah berapa. Dan juga di barang keluar, ini terlalu banyak, isikan saja 3 dan 1 dan 2 1. Oke, datanya sudah siap ya di barang masuk dan juga di barang keluar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sheet katalog barang, kita membuat rumus untuk kolom masuk, kolom keluar, dan juga stok akhir. Untuk kolom masuk ini merupakan hasil rekap dari sheet barang masuk. Jadi kalau kita isikan di sini nanti akan terekap di katalog barang ini. Nah, adapun rumusnya kita menggunakan fungsi SUMIF, buka kurung, range-nya yaitu kita ambil dari barang masuk, kemudian kita blok kode barang ini, selanjutnya titik koma,
Kriterianya yaitu kita masuk kembali ke katalog barang. Kriterianya yaitu di kolom kode barang ini. Jadi mohon diperhatikan teman-teman ya, rumusnya seperti apa. Kemudian titik koma, sum range. Sum range artinya yang ingin kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan yaitu di kolom jumlah masuk ini. Kita blok seperti ini. Kemudian balas kurung, kita tekan enter. Nah, ini bagusnya kalau kita membuat tabel secara otomatis seperti ini. Kita bikin di baris pertama, cukup di baris pertama, maka akan secara otomatis tercopy sampai ke baris paling akhir. Nah, ini. Ya. Kita tidak mengkopinya, tapi dia muncul secara otomatis mengikuti rumus yang ada di baris yang pertama. Nah, ini untuk kolom masuk, itu mengacu pada sheet barang masuk. Selanjutnya untuk kolom keluar. Untuk kolom keluar ini rumusnya sama ya, di kolom masuk sama dengan kemudian sum if buka kurung, range-nya yaitu kita ambil di sheet barang keluar. Jadi mengacunya di sheet barang keluar ini ya. Kita blok kolom kode barang, kemudian titik koma, kriterianya itu kembali ke katalog barang, kriterianya di kolom kode barang ini. Kemudian titik koma, sum range itu kolom jumlah keluar ini, karena kolom jumlah keluar ini akan kita jumlahkan. Kemudian balas kurung, tekan enter. Hasilnya sudah muncul ya, sampai ke bawah. Dia akan mengikuti rumus yang ada di baris yang pertama. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, barang masuk, barang keluar. Kita coba tes ya di barang masuk ini, kita tambahkan di tanggal 6 Januari A001. Misalkan A001. Tadi di A001 ini jumlah masuk ada 8 ya. Karena di sini A018. Kalau misalkan saya tambahkan lagi A001 itu 2 misalkan ya. Ada masuk 2 di tanggal 6 Januari. Otomatis dia akan terakumulasi 8 tambah 2. Hasilnya yaitu, nah ini, secara otomatis ya 10. Sekarang saya tambah lagi tanggal 7 Januari A001 itu 1 misalkan. Jadi seharusnya 11 ya. Kita lihat, nah 11. Begitupun dengan di kolom keluar, sama konsepnya ya. Selanjutnya untuk kolom stok akhir. Stok akhir ini menggunakan rumus matematika biasa ya, sama dengan stok awal ditambah jumlah barang yang masuk, kemudian dikurangi dengan jumlah barang keluar. Stok awal ditambah masuk dikurang keluar, kemudian enter. Hasilnya muncul sampai ke bawah ya secara otomatis. Misalkan di barang keluar ini saya tambahkan 6 Januari A001. Kalau tadi posisinya keluar itu untuk sabun mandi ada 3, stok akhirnya 108. Misalkan di barang keluar ini saya tambahkan sabun mandi itu ada barang keluar 1, maka secara otomatis akan terjumlah barang yang keluar itu sudah 4 di sini ya. Stok akhirnya juga berkurang jadi 107. Kalau saya misalkan tambahkan di sini 6 misalkan begini 6, maka dia akan sisa 102 dan ini keluar 9.